Oke, ketemu lagi di channel Bismat Mulyantara di acara menguasai 500 soal TPS kuantitatif ya. Semakin dekat sudah UTBK-nya, jadi kita langsung aja pelajari. Tapi saya ingatkan kembali, jangan lupa kalian subscribe ya, agar nanti video-video yang terbaru yang akan saya upload tidak ketinggalan ya dalam pembahasan. Karena sayang sekali UTBK kali ini cuma TPS dan kuantitatif ya. Jadi kalau kalian nggak menguasai materi, sayang sekali ya kesempatan emas ini, apalagi 500 soal ya. Baik, langsung aja kita lihat soal yang perdana, yaitu soal nomor 81 ya. Di sini ada soal berbahasa Inggris, solve for x ya. Ada 8 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat x 64 pangkat 6 per 2 ya. Maka nilai x-nya berapa? Oke, di sini bisa kita hitung. Ingat, ini bilangan pokoknya bisa kita ubah menjadi 2 semuanya. Maka ini 2, 8 itu 2 pangkat 3 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat x. Kemudian 64 itu 2 pangkat 6 dipangkatkan 6 per 2 akan sama dengan 2. Ingat, kita kalikan berarti 6x sama dengan 2 pangkat x 2 pangkat 36 per 2 gitu ya. Nah, maka akan sama dengan 2 pangkat 6x sama dengan 2 pangkat x 2. Ingat, pembagian pangkatnya dikurangi berarti 35. Ini perkalian berarti pangkatnya dijumlah, berarti 2 pangkat x plus 35. Maka karena bilangan pokok 2-nya sudah sama, maka tinggal 6x sama dengan x plus 35. Kita pindah, berarti 6x dikurangi x 5x sama dengan 35. X-nya sama dengan 7. Oke. Nomor berikutnya. Masih soal bahasa Inggris, simplify the expression. Oke, ini berarti kita menyederhanakan. Nah, di sini ada 35 faktorial. Ya, ingat sebelum saya masuk sini, pengertian faktorial itu misalkan ada n faktorial sama dengan n-1, n-2, dan seterusnya sampai 1 faktorial. Maka 35 faktorial bisa kita tulis 35 faktorial 35 kali 34 faktorial, karena di sini ada 34 faktorial, udah berhenti di sini, plus 34 faktorial per 35 kali 34 faktorial dikurangi 34 faktorial. Di sini sama-sama punya 34 faktorial, maka bisa kita kurangi 34 faktorial. Di sini masih 35 plus 1 per 34 faktorial, 35 dikurangi 1. Coret, maka akan sama dengan 36 per 34. Kalau kita sederhanakan, bagi 2, 18, bagi 2, 17. Ternyata jawabannya di A. Oke, lanjut aja ya. Nomor 83. PQR, di sini ada soal PQR ya, merupakan aritmatika, berarti PQR ini aritmatika. Kemudian PQR plus P ini geometri. Maka ingat, aritmatika bisa kita ganti dengan A. Ini A plus B, R-nya adalah A plus 2B. Kita samakan di sini A, ini A plus B. Ingat, R-nya tadi A plus 2B plus P-nya adalah A. Maka kalau kita sederhanakan, A plus B, 2A plus 2B. Ingat, ini geometri. Nah, ingat sifat geometri ya, dari geometri bahwa U3 per U2 sama dengan U2 per U1. U3-nya adalah 2A plus 2B per A plus B sama dengan A plus B per A. Nah, ini bisa kita keluarkan 2. A plus B per A plus B sama dengan A plus B per
A. Nah, ini bisa kita coret. Kita kalikan silang, berarti 2A sama dengan A plus B. Maka A-nya sama dengan B. Nah, yang ditanya adalah perbandingan P banding Q. P banding Q tadi adalah A banding A plus B. Nah, ini A banding A plus B. Karena B-nya sama dengan A, berarti ini 2A. Coret, berarti 1 banding 2. Oke, jawabannya yang A. Nomor 84. Dinding seluas 60 meter persegi, ya, 60 meter persegi itu dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk 50 meter persegi? Ini berapa oleh 4 pekerja. Nah, ini pakai logika saja. Kalau yang ditanya waktu, ya, kalau pekerjaannya ini lebih sedikit, maka waktunya lebih sedikit pula, ya. Maka ini sedikit dibagi temannya. Dikali karena ada 2. Kalau pekerjanya lebih sedikit, ya, pekerjanya lebih sedikit, maka waktunya akan lebih banyak. Maka yang banyak dibagi yang sedikit kali. Nah, jamnya ada 5. Oke, bisa kita sederhanakan. Bagi 4, 2. 2 bagi ini 3, maka sama dengan 25/3. 25/3 itu 8/3 jam. Artinya 8 jam sepertiga kali 60. Ya, kita ubah ke menit, coret 20. Maka 8 jam 20 menit. Jawabannya yang C. Soal berikutnya, jika ABC lebih besar 0, maka pernyataan di bawah ini benar kecuali. Nah, ini yang kecuali. Ingat, berarti ini ABC perkaliannya itu 0, lebih besar 0 atau positif. Nah, sekarang kalau AB-nya ini positif, kita lihat yang A, dikali negatif, ya, maka hasilnya apakah positif? Jelas salah. Positif kali negatif, ini salah. Kita lihat yang B. AB-nya negatif kali negatif lebih besar positif. Oke, positif. Ya, berarti benar. Oh, karena yang ditanya kecuali, ya udah berarti yang A. Lanjut. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Nah, ini Pak, himpunan. Jadi kalau himpunan, kalau ada seperti ini, ya, ini irisan, berarti tandanya gini. Kalau ini kemudian ini, nah semuanya ditulis gini berarti gabungan. Maka ini sebenarnya ada B dan C diiriskan, ya, menghasilkan ini. Kemudian ada A semuanya, berarti digabung, ya, itu. Oke, berarti jawabannya yang A. Baik, nomor 87 titik P min 7, T terletak pada lingkaran. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, terletak pada lingkaran, berarti ini memenuhi, maka ini nanti sama dengannya, ini kita pindah, x kuadrat plus y kuadrat min 81 harus sama dengan 0. Nah, pernyataan yang benar, maka ini kita masukkan. Maka min 7 kuadrat plus, ya, T kuadrat min 81 sama dengan 0. 49 plus T kuadrat sama dengan 81. T kuadrat kita pindah berarti 32. Ya. Maka di sini, ya, T-nya sama dengan positif akar 32. T1, T2-nya sama dengan negatif akar 32, berarti T1 kali T2 sama dengan min 32. Berarti 1 benar otomatis 3 benar, ya. Itu otomatis, ya. Nah, kita buktikan jarak pusat lingkaran ke titik P. Nah, karena di sini terletak, berarti ini sama saja jarak pusat ke titik P, ini sama saja R-nya. Apakah R-nya sama dengan 9? Nah, ini kita akarkan.
Akar 81 sama dengan 9. Cocok, terbukti. Nomor 2. Lingkaran mempunyai pusat 1,1. Nah, ingat kalau seperti ini ya, itu pusatnya 0,0 ya. Ini R-nya. Itu. Berarti ini salah, otomatis 4 salah ya. Karena 4 berlawanan dengan 3. Oke, nomor 88. Bilangan prima ya, bilangan prima yang kurang dari 12. Kurang dari 12. Nah, berarti 2, 3, 5, 7, 11. Tidak habis dibagi 4 ya, tidak habis dibagi 4. Kita coba aja, 11 dikurangi 7 itu 4. Berarti ini habis, berarti bukan. 11 dikurangi 5 itu 6. Oke, berarti tidak habis ya. Kemudian 11 dikurangi 3, 8. Ini habis, berarti bukan. Kemudian 11 dikurangi 2, 9. Tidak, oke. Nah, nilai P dan Q yang mungkin. P plus Q, berarti ini 16. Ternyata tidak ada. Kemudian ini di jumlah 13, tidak ada. Ya. Berarti bukan ini bilangannya yang dimaksud. Misal 7. 7 dikurangi 5. 2. Oke ya. Ini kurang dari 4 ya. 7 dikurangi 3. Nah, ini 4 berarti bukan. 7 dikurangi 2 berarti 5. Oke. Berarti ini kalau dijumlah 9 berarti 3 boleh ya. 3 boleh. Yang ada sudah 9. Kemudian kalau pakai 5. Nah, kalau 3 benar berarti 1 otomatis benar ya. Itu 1, 3 benar. Kemudian kalau 8. 8 di sini didapat dari karena ini jumlah ya, ini jumlah berarti 8 dikurangi 3 2 ya. Oke ya, ini tidak habis. Berarti 1, 2, 3 oke. 10 tidak bisa ya, karena ini 10 itu didapat dari 3 plus 7. 3 plus 7 ya, atau 7 plus 3 ini 10, padahal hasilnya 4, berarti bukan. Oke, jawabannya 1, 2, dan 3, berarti yang A ya. 1, 2, dan 3. Lanjut, bentuk sederhana dari bentuk berikut. Nah, kalau ini memang ruwet ya, panjang, tetapi ini bisa kita akali ya. Akalinya bagaimana? Ini bisa kita sederhanakan. Ingat di sini ada K kuadrat, K kuadrat. Berarti bisa kita keluarkan K kuadrat. Ini 2X min 3, ini 2X min 3. Coret, coret, dikurangi ya. Ini 2X plus 6, berarti bisa keluar X plus 3 per, ini ada K kuadrat, K kuadrat, berarti bisa keluar X plus 3, coret, coret. Plus, ini ada 5, di sini 5, berarti keluar X kuadrat min 1 per K kuadrat X kuadrat min 1. Coret, coret. Dah, berarti tinggal 1 per K kuadrat dikurangi 2 per K kuadrat plus 5 per K kuadrat. 1 dikurangi 2 min 1 tambah 5, 4. Berarti 4 per K kuadrat. Oke. Lanjut. Nomor 90. X plus Y 5, X kuadrat plus Y kuadrat 13. Maka ini, nah ini kalau kita samakan penyebutnya akan menjadi XY, X kuadrat plus Y kuadrat. Nah ini sudah ada 13. Cuma XY-nya belum. Maka ini bisa kita akali dengan X plus Y dikuadratkan sama dengan 25 ya, 5 kuadrat. Maka ini kalau kita jabarkan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini sama dengan 13, maka 2XY sama dengan 25 min 13. 2XY sama dengan 12, XY-nya 6.
Maka di sini sama dengan 13/6. Oke, jawabannya yang B.